kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Demi kursi presiden, itu topik perdebatan Mata Najwa malam hari ini. Jika presidential threshold-nya 0%, saya ingin ke bapak-bapak yang kontra. Siapapun, kalau analoginya siapapun yang punya uang, siapapun yang punya kuasa, itu bisa menjadi calon presiden. Apakah sesederhana itu? Bisa membeli partai, yang penting dia punya modal, yang penting dia bisa menggunakan pengaruhnya, siapapun bisa jadi capres. Kita ini sudah sejak 2004 melaksanakan pilkada langsung, pemilu langsung lah, bebas. Ketika itu euforia memang, semua ingin jadi anggota dewan, bahkan ingin menjadi presiden, menjadi semualah, menjadi gubernur. Seakan-akan semuanya mudah dicapai dan mudah bisa mencapai cita-cita itu. Tapi waktu memberi pelajaran bagi kita semua, bahwa jangankan untuk menjadi presiden, untuk jadi gubernur, untuk menjadi caleg sekelas kabupaten saja tidak semudah itu. Sekarang kalau kita lihat nih proses penjaringan pencalekan tidak semeriah dulu. Orang semakin rasional. Kalau ingin calon, apakah saya mungkin terpilih atau tidak? Siapa kerabat yang dia harus mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki. Apalagi seorang presiden. Ketika waktu tahun 2004 masih bebas, kan cuma berapa? 5 calon. Ya, padahal hari itu kita sedang euforia demokrasi loh, 2004. 24 partai politik ketika Betul, itu. itu yang menjadi peserta. Tapi, tapi yang mendaftar lebih dari 200. Saya ingat, itu artinya apa? Pada saat itu saja sangat terbatas. Apalagi sekarang masyarakat semakin cerdas dan semakin rasional. Oke, tapi jaminan... Saya agak menangkap berbeda ya, mengenai pertanyaan Nana tadi sebenarnya secara kualitatif. Apa jaminan bahwa kemudian bahwa yang muncul dengan dibebaskannya ambang batas adalah orang yang lebih berkualitas, begitu kan? Bukannya orang sekedar punya uang, bikin partai baru dan segala macam. Poinnya penting sebenarnya kalau saya pribadi, saya setuju tidak boleh ada ambang threshold. Ini logika kita bicara di presidensial negara manapun. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah akan membuat pemilu lebih berkualitas, itu yang harus dijawab. Contoh, konkret saja. Mana partai di Indonesia yang berani membuka mekanisme demokratis dalam menentukan seorang calon presiden? Ini kan sakral sekali jatah ketua umum. Padahal kalau kita belajar misalnya di Amerika Serikat, tidak ada yang mengenal ketua umum Partai Demokrat atau Republik, bahkan menjadi capres. Pemenang karena mereka konvensi. menempatkan diri. Itu mekanisme yang perlu berani tidak misalnya, kalau memang berani seperti itu, saya tidak yakin loh Gerindra berani mencalonkan orang selain Prabowo misalnya. Nah itu ujian. Kita bicara aspek yang lebih kualitatif misalnya. Sama seperti terjadi di PDIP dulu. Orang bertanya apakah di luar Ibu Mega ada yang bisa maju atau tidak. PDIP misalnya sudah membuktikan dengan cara sendiri. Ngapain juga Gerindra mencalonkan calon presiden lain selain Prabowo? Karena ratingnya tinggi, begitu. Justru Gerindra tidak rasional ketika mencalonkan selain Prabowo. Artinya sebenarnya terbuka. Kalau pada titik tertentu, kalau misalnya, bicara terbuka, Prabowo tidak lagi menempati nomor 1, terbuka. Ya sangat terbuka. Oke. Ya kalau sudah. bicara terbuka, saya sampaikan di meja ini berkali-kali. Gerindra partai yang demokratis, Bapak Prabowo itu sangat memberi kesempatan semuanya. Kita sudah membuktikan mendukung Pak Jokowi, pernah mendukung Ahok, itu bukti. Itu kan di level itu bukan kader kita. Bang, itu kan gitu di level gubernur, level presiden. Loh iya, di level presiden. Kalau di level presiden, yang pasti sudah terbuka dan mencari calon adalah Nasdem. Tolong Gerindra ikut Nasdem, cari orang yang paling hebat untuk Republik ini. Kalau itulah butuhnya koalisi.
Kalau bicara presiden, hari ini tentu incumbent akan maju kembali. Itu sudah biasa di mana-mana di dunia kan. Baik, begitu. Bang Ariza dijawab Tapi dulu. calon yang paling siap ya, mengalahkan presiden sekarang biasa boleh adalah calon, Prabowo apalagi Subianto. ketua umum. Fakta survei membuktikan. Yang paling siap, Yang paling siap dan berpeluang mengalahkan Pak Jokowi ya Pak Apalagi ketua Prabowo. umum partai politik. Boleh dong mencalonkan sebagai presiden. Itu Baik, hak tapi- memang. Tapi kan kita semua rasional dong. Tapi berarti memang Yang tidak ada. nasional surveinya siapa? Tapi pertanyaannya tadi berarti sudah bagus. Kita pelajaran pilkada-pilkada ini sudah memberikan pelajaran yang berharga bagi partai-partai politik. Hampir sekarang semua partai politik menentukan calon kepala daerah misalnya. Melalui Lihat hasil survei. survei kok. Iya, Hidup nasional. teman-teman surveinya hidup. termasuk Ya. nanti Termasuk calon presiden. Lah pasti iya dong. partai-partai. Jadi begini, keserentakan ini mengharuskan partai-partai politik waspada terhadap positif atau negatif kutil efek. Ya, kalau salah pilih bisa kena negatif kutil efek. Iya, betul. Tapi kalau kemudian menjadi rasional, partai menjadi rasional, didorong menjadi rasional, dia bisa terkena positif kutil efek. Bagaimana Mas Arief? Awalnya partainya menjadi kecil, tapi calon presidennya benar, bisa menjadi besar tiba-tiba. Untuk Begitu. Nana, Jadi Saya ini ingin loh, ditang- keserentakan saya ingin- implikasinya Baik, itu. supaya adil harus ditanggapi dulu. Bagaimana Mas Arief? Ya, jadi saya kira yang kita pilih adalah calon presiden yang kita usung. Maka kemudian banyak faktor yang harus dihitung oleh sebuah partai politik ya, tidak hanya dari aspek popularitas saja, tetapi juga potensi elektabilitas dan juga kemampuan untuk memimpin yang dibuktikan dalam berbagai hal. Misalnya kenapa kita juga memberanikan diri pada saat itu mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah jelas pernah memimpin di pemerintahan sebagai wali kota, sebagai gubernur ya. Belum lagi pengalaman yang lainnya dan kita yakin bahwa apa yang diusung sebagai visi misi itu bakal membawa manfaat atau maslahat bagi banyak orang. Itulah sebabnya partai kami memberikan Baik, dukungan. Fadil silakan. Saya melihat begini, ini kan kita tidak bisa bicara soal kepentingan pragmatis untuk pemilu 2014 saja. Yang sedang dibicarakan 2019 saja. Yang dibicarakan Bapak-bapak ini sekarang di dalam pansus RUU Pemilu itu kan membangun sistem penyelenggaraan pemilu depan. yang kita harapkan berdaya jangkau jauh lama ke depan. Nah, kalau kemudian Dalam prakteknya mengatakan setiap pemilu ganti undang-undang. Nah makanya, kalau kemudian dikatakan tadi disebut bahwa soal ini soal tafsir dan lain-lain, Kalau nanti soal serahkan ganti ke MK, undang-undang ini setiap kan pemilu tidak ini, selesai juga kemudian. Ini kan kita juga tidak mau kok ganti undang-undang, Nah. tapi kemudian muncul keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita segera ganti undang-undangnya. Ya, ini konsekuensi logis. Ya, MK juga terbuka sebagai sebuah lembaga peradilan terhadap keadilan konstitusi, Baik. membuka ruang untuk siapa saja mengugat warga negara. Tapi berbeda, MK akan lebih pelit mengeluarkan keputusan yang mengubah-ubah rancangan undang-undang apabila rancangan undang-undang pemilu itu diisi dengan akal sehat, yang kemudian tidak diimbangi hanya diisi oleh kepentingan pragmatis yang sifatnya Tidak lima hanya tahun. akal sehat, Ini yang tapi menurut saya konstitusional. harus Kan kita sistem uji yang dibangun, sekarang. Mbak Nana, bukan Baik. kepentingan untuk pemilu 2019 Betul. saja. Partai Nggak, saya politik mau yang pakai ada kata sekarang. akal sehat. Menurut Anda ini akal sehatkah yang dimiliki oleh para teman-teman kita di parlemen ketika merumuskan undang-undang pansus? Mohon maaf kepada Bapak-Bapak. Perdebatannya tidak lagi membangun sistem, tapi bagaimana kemudian Usulan ada calon yang kodifikasi ini. undang-undang itu dari NGO. Ya, kita membahas RUU pemilu ini ya beruntung karena NGO tebel-tebel tuh masukin ke fraksi-fraksi. Jadi proses dari masyarakatnya betul-betul. Oh iya, Terjadi. tanya aja sama Perludem. Mereka mengusulkan nggak untuk kodifikasi undang-undang? Mengusulkan tiga kelompok, bahkan 4 kelompok NGO pemerhati pemilu. Tapi Ya, soal ambang batas yang ini kita kemudian tidak usulkan. Soal ambang batas ini kita tidak usulkan. Yang kemudian mengusulkan kodifikasi harus melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap undang-undang pemilu. Jadi jangan dibilang kita pengen merubah undang-undang setiap periode. Nah, ini Kita akan konsekuensi dari perubahan-perubahan yang memang akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, akibat dari evaluasi pemilu yang lalu, yang harus wajib kita lakukan perubahan. Oke, Iya. singkat sebelum kita break headline-nya. Ya kita berharap ini tidak kemudian kepentingan untuk 2019 saja. Soal penjelasan ambang batas itu tidak diperlukan lagi kan sudah clear di pasal 6 ayat 2. Seluruh peserta Kembali pemilu lagi yang tafsir. sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu boleh mengajukan Tafsir penafsiran. udah Tidak ada ngaco. tafsir. Kita Clear serahkan soal MK itu. menafsirkan itu. MK-nya tidak mau MK-nya menafsirkan. nanti pada saat Kalau- judicial Nah ini review kan akan cara difikirkan. berpikir yang keliru. Membuat undang-undang yang sudah diduga bertentangan dengan konstitusi hal, dilewatkan dalam sebuah proses argumentasi pembahasan. yang kuat. Bagaimana Saya kemudian pikir undang-undang tidak membiarkan masalah. itu? Kalau misalnya partai yang tadinya menolak threshold, Baik. tiba-tiba menerima 10-15%, berarti bukan lagi logika yang digunakan, tapi kompromi. Itu yang harus kita tolak. Kita akan break untuk headline news. Setelah headline news kita masih akan melanjutkan demi kursi presiden. Dipersembahkan oleh